تتنزل الرحمات وباتباع نبيه تحصل البركات. أفضل الصلوات والتسليمات على سيدنا ونبينا مولانا محمد أفضل الكائنات خير البريات وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العاليات. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para kiai, para alim ulama, para habaib yang hadir, saya tidak sebut satu persatu karena mengingat waktu yang sudah larut siang. Para pejabat yang hadir, semua para tokoh masyarakat, para santri, para alumni, ibu-ibu pengajian, muslimin muslimat, para wali santri, terutama yang dari jauh, semuanya, khususnya Bunyai Mustamirrah dan semua saudara-saudara beliau, begitu juga Gus Fahmi Mubarak, Habib Al-Hinduan, Bapak Wakil Wali Kota, semua para asatidz dan asatidzat, izinkan di awal tausiah ini saya sampaikan salam hormat dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tausiah, saya mau tanya dulu terus terang, karena waktu sudah siang. Masih siap pengajian? Kok jawabannya masih lemes? Lapar ya? Lapar ya? Lapar nggak? Lapar. Alhamdulillah. Kenyang alhamdulillah. Lapar pun alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah. Lagi diuji pun alhamdulillah. Ini umat yang hebat, umat yang dibanggakan Nabi, selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih siap pengajian, Bu? Masih siap pengajian, Pak? Nah, kalau gini kan enak. Jadi saya mau pengajian tuh, kalau mau panjang-panjang minta izin dulu. Kalau Bapak itu sudah bilang siap, saya sanggup sampai jam 3 siang nanti. Kalau siap sampai jam 3? Saya nggak siap. Ibu bapak, saya tidak akan banyak formalitas dalam mukadimah, tapi saya akan cuplik-cuplik poin penting dalam ceramah ini. Ada poin-poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama, tadi Gus Fahmi menceritakan bagaimana kenangan beliau dengan ayahanda beliau, yaitu Kiai Haji Zuhri Maksudi, yang dengan begitu perhatiannya memberikan nasihat kepada sang putra. Nasihatnya jangan sekedar ilmu yang dicari, tapi yang dicari di samping ilmu adalah keberkahan. Di samping ilmu adalah apa? Ulangi lagi apa? Keberkahan. Sebenarnya metode keberkahan ini sudah ada dari zaman Nabi. Jadi Nabi itu sudah mengajarkan metode keberkahan. Maka saya mau ceritain, waktu Nabi pindah ke kota Madinah, namanya hijrah. Baru berapa hari di kota Madinah itu ada perempuan sowan kepada Kanjeng Nabi. Muhammad. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, namanya Ummu Sulaim. Siapa Pak namanya Pak? Kurang keras Pak. Ummu Sulaim.
Sekali-kali ngapalin nama sahabat Nabi, masa artis loh. Perempuan solehah namanya Ummu Sulaim di zaman Nabi. Ketika Nabi pindah ke Madinah baru berapa hari, Ummu Sulaim datang kepada Nabi. Ternyata dia datang membawa anaknya, namanya Anas. Namanya siapa, Pak? Yang jelas bukan Anas Urbanil Rum, juga bukan Azwar Anas. Ya, Anas ini dikenal dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ummu Sulaim datang, singkat cerita, ya Rasulullah, guluk suwan datang panjenengan, kata orang Madura. Saya sowan kepada panjenengan ya Rasul, tidak ada maksud lain. Saya ingin pasrahkan anak saya Anas ini berkhidmah menjadi pelayannya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah contoh ibu yang cerdas, ibu yang memiliki visi yang begitu hebat. Anak diserahkan kepada Kanjeng Nabi untuk menjadi khadim pelayan Nabi. Ini sudah melebihi semua lembaga. Ini sudah melebihi semua metode. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada semua ilmu. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada semua percontohan yang baik. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada semua keberkahan. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada semua keteladanan. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada seluruh kesuksesan. Maka penting orang tua tadi, jangan sekedar kita mondokin anak kita lepas. Harus kenal kiainya itu siapa. Anak kita harus cinta kepada kiainya. Dengan cinta itu mengalir keberkahan dari sang kiai kepada murid. Anak kita harus kenal kepada gurunya, Habib siapa. Dengan cinta itulah keberkahan guru mengalir kepada murid. Kadar cinta murid menentukan kadar berkah ilmunya. Apabila sang murid cinta kepada guru 10%, maka berkahnya tidak lebih dari 10%. Cintanya kepada guru 100%, maka berkahnya 100%. Nah, anak ini supaya bisa cinta guru harus diajak orang tuanya. Orang tuanya 3 bulan sekali, kalau dia jauh datang ke pesantren. Nah, bapak bawain kamu nak makanan. Ibunya datang bawa makanan. Setelah makan-makan, jangan lupa nak, yuk kita sowan kepada Pak Kiai. Yuk kita sowan sama Bu Nyai. Biar kamu dikenal nak. Mak takut lama, soalnya saya di pondok banyak pelanggan. Biasa kalau ada hilang sandal saya yang tertuduh. Apalagi kalau ada tempe tahu hilang saya yang ambil double. Saya malu sama Bu Nyai. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti bapak ibu yang ngomong. Orang tuanya bawa sang anak kepada sang kiai, kepada sang Bu Nyai. Pak Kiai mohon maaf, kata di pondok sering kehilangan sandal. Anak saya sudah ngaku Bu Nyai. Saya siap ganti Bu Nyai. Bu Nyai kan orang yang hatinya luas, nggak usah diganti, pondok sudah mengganti Bu. Yang penting anak ibu jadi orang baik insya Allah. Amin Allahumma. Kalau kiai, kalau Pak Kiai sudah kenal santri namanya Fulan bin Fulan, bapak ibunya pun perhatian sering sowan, maka nggak akan luput di tengah malam sang kiai menjerit kepada Allah, menangis mengetuk pintu rahmat Allah. Ya Allah, santriku Fulan ini kau jadikan anak yang baik, anak yang berkah, anak yang menjadi lentera di daerahnya, menjadi mercusuar di daerah-daerahnya. Sang kiai berdoa di tengah malam, diijabah oleh Allah, maka santri yang tadinya nakal dalam sekejap proses-proses cepat jadi santri yang berprestasi dan tiba-tiba pulang jadi kiai. Amin Allahumma amin ya rabbal.
Jadi kalau sowan kiai jadikan budaya. Dan jangan ada istilah orang sowan kiai harus bawa duit, gak usah. Jangan dianggap berat. Kiai sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Kiai itu Pak bukan pangkat jabatan dunia. Kalau beliau wakil bupati ini jabatan dunia. Saya senang beliau karena salah satu pernah mondok di pesantren Darul Ulum, ya, Bapak Hasan. Beliau pernah di pesantren Darul Ulum. Mudah-mudahan pesantren Darul Ulum, pesantren Wali Songo semakin tambah barokah. Semua sivitas akademinya, ragam akademisinya, semua sivitas kepesantrenannya mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu, kiai itu pangkat akhirat. Karena kiai itu pangkat akhirat, maka tidak ada SK di dunia. Loh, kalau ada kiai yang palsu, berarti dia palsu pura-pura sama Allah. Ngapa nggak lama tereliminir? Otomatis. Makanya kalau kiai yang bohongan 2 tahun ketahuan. Ya, ketahuan ternyata cuma penampilan doang, sorban, iblis tampah, jubah panjang 30 meter, ternyata dukun penggandaan uang. Itu kan ada yang di mana tuh? Hah? Jember? Ya? Makanya saya waktu kasus dulu itu saya suruh kalian agak malu. Ada yang bilang ini kakaknya. Subhanallah. Jadi kiai itu pangkat akhirat, SK-nya dari Allah. Kalau ada yang pura-pura, Allah tahu. Kalau ada yang tidak jujur, Allah tahu. Yang tidak amanah, Allah tahu. Maka berkahnya dikurangi oleh Allah, tereliminir secara alamiah. Walaupun dia berusaha memblokap namanya, berusaha untuk memviralkan kebaikannya, ketika Allah sudah merendahkan maka hilang berkahnya. Makanya kiai itu harus qiyamul lail, ya. Kiai harus ada tirakat, ya. Kita doakan mudah-mudahan Gus Fahmi dan semua saudara-saudaranya, ya, bisa melanjutkan perjuangan ayahandanya dan kakek-kakeknya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Gus Fahmi tidak sendirian, ada kakaknya Gus Reza, ada adiknya Gus Agil, ada Neng Ririn, ya. Jadi semua ini kita doakan mudah-mudahan Allah berikan bantuan dan kasih sayang dan dijadikan orang-orang yang bisa berjuang melanjutkan cita-cita orang tuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi kiai harus ada qiyamul lail, kiai harus sholat malam. Kalau nggak sholat malam minimal dia melek hatinya nyambung ke Allah. Mungkin sakit, mungkin dia uzur. Jangan sampai malam tidak mengetuk pintu rahmat Allah. Kan tuh ada hadisnya tuh Pak. Kata Nabi kalau sudah jam 2 malam ada panggilan pengumuman di langit, termasuk langit Pontianak. Kalbar ada suara, hal min mustaghfirin hal min taib. Hei, adakah kalian yang mau minta ampun? Aku sudah membuka pintu, kata Allah. Hei, kalian adakah yang memohon kepadaku? Aku sudah buka pintu, kata Allah. Apakah ada yang mau mengajukan proposal? Proposal langit, bukan proposal wakil bupati. Wakil bupati budgetnya sedikit paling 200 juta. Itu pun potongannya banyak. Itu dari atasan 200 sampai ke kita cuma 100. Mampir sono, mampir sini. Kok Pak Kiai tahu sudah pengalaman. Makanya saya itu, ya, mendorong mudah-mudahan para santri baik Darul Ulum maupun Wali Songo boleh jadi pejabat, boleh. Tapi ketika menjadi pejabat, yuk menjadi pejabat yang teladan, yang soleh, supaya mengangkat nama pesantrennya dan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal.
malam jam 2 ada panggilan di langit. Ada yang punya proposal nggak? Mau minta aku sedang buka pintu rahmat. Yang minta aku ijabah. Hal min mustaghfir, hal min talib, hal min taib. Adakah yang mau minta? Adakah yang mau taubat? Adakah yang mau menangis mengajukan proposal kepadaku? Kata Allah, orang-orang yang soleh bersimpul, dia duduk begini menangis kepada Allah. Ada yang sujud menangis, rukuk menangis, qiyam menangis, baca Quran nangis, istighfar nangis. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, adakah nama kita termasuk tertulis dalam daftar-daftar orang itu yang di tengah malam ada doa, di tengah malam ada istighfar, di tengah malam ada tangisan? Yang tahu jawabannya adalah kita. Nah, mudah-mudahan Bapak dari ada contoh ya, ada Intikom ya, ada Intikom, ada mana tadi? Saya yang tadi agak satu namanya sama-sama, Ketapang, Ambawang, Singkawang, namanya kok kang-kang semua. Mantap ya. Yang jauh-jauh datang ke sini, pulang gak bawa berkah saja, tapi membawa perubahan. Amin Allahumma. Kalau kau ingin anaknya jadi orang hebat, punya pangkat, orang tua memang harus banyak tirakat. Tirakatlah, bangun malam, sholat. Ya, nggak bisa sholat, minimal kita tuh terjaga, nggak tidur, istighfar yang banyak, zikir yang banyak. Malam jam 3 ya Allah, bangun malam, sholat berat banget ya Allah. Siang kerja capek ya Allah. Ya udah nanti setengah 4 deh, setengah 4 bangun pun masih berat. Ya udah minimal kita tuh nggak sholat tapi zikir. Miftahul Jannah la ilaha illallah Miftahul Jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bersama keras. Ya Allah, la kuncinya surga la ilaha illallah kuncinya surga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kuncinya surga semangat la ilaha illallah kuncinya surga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, saya lanjut. Ummu Sulaim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anak saya Anas mohon izin biar jadi khadim panjenengan. Oh begitu? Iya ya Rasulullah. Baik. Umurnya berapa nih? 10 tahun ya Rasul. Masih kecil. Rasulullah terima Anas sebagai khadim. Maka Anas berkhidmah kepada Rasulullah. Kadang Nabi mau belanja, juru Anas belanjakan ini. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan, sami'na wa ata'na. Hai Anas, ini ibu nyai kepengen beli bumbu, beliin. Oh ya siap, sami'na wa ata'na. Manut Anas nih menjadi khadimnya Nabi. Berapa lama jadi khadim Nabi? 10 tahun. Bukan 5 tahun. 10 tahun jadi khadim Nabi. Sabar. Makanya cari ilmu memang harus sabar. Jadi kiai harus sabar, berjuang harus sabar. Bangun masjid 4 miliar harus super sabar. Ya. Gus Fahmi tadi kan kepingin 2 tahun tuh jadi. Ya. Insya Allah jadi 2 tahun. Tambah 2 tahun lagi. Ya. Kalau saya insya Allah targetnya 4 tahun aja. Ya. Insya Allah 4 tahun saya doakan masjid Wali Songo sudah jadi berdiri dengan baik. Amin Allahumma. 4 tahun berarti kita hanya butuh 1 tahun 1 miliar. Betul? Betul? Tadi Gus Fahmi cerita bahwa yang hadir di sini wali santri saja sudah 1.100. 1.100 ini saya nggak akan memaksa. Saya cuma mengajak berpikir. Saya ngajak mikir aja. Ya Pak, mikir Pak ya. Mikirnya begini, setahun 1 miliar, ya kan? 1 miliar dibagi 1.000 orang, itu baru wali santri loh. Kalau alumni ikut udah 2.000. Saya hanya bayangkan 1 tahun 1 miliar di cover 2.000 orang. Omong udah 1 bulan Anda 50.000 saja. Itu sudah tercover 1 tahun 1 miliar. Paham Pak? Mikir. Paham Pak? Mikir. Duh, matematika saya benar apa salah tuh? Bener kan? Kalau wali santri 1.000, alumni 1.000 deh, nggak banyak-banyak, 2.000 orang. Untuk meraih 1 M dalam 1 tahun, setiap wali santri setahun ya berarti setengah juta, ya kan? Kalau setengah juta setengah tahun, kalau satu wali santri 1 tahun setengah juta, berarti kalau 2.000 orang jadinya 1 miliar. Gimana? Coba 500.000 dibagi 12 jadi berapa sih? Hah? Kok kelihatannya kalau hitung duit agak nggak pahaman, termi ya? Bukan begitu, kayak takut sedekahnya. Ya, 500.000 dibagi 12 nggak sampai 50.000 1 bulan. Nggak sampai. Ya. Jadi kita, yuk, ya, nabung setiap bulan 50.000. Sampai 1 tahun nanti dapat 500.000 transfer ke rekening masjid. Ini kalau saya sarankan kepada Gus Fahmi, pesantren punya rekening yayasan yang nanti di-share kepada semua wali santri dan semua alumni. Barangkali ada yang mau sedekah gak ketahuan, 200 juta gitu barangkali. Ya, amin Allahumma. Amin. Jangan meremehkan loh Pak. Saya membangun pesantren di Semarang. Nilai pembangunan kayak itu 12 miliar. Awalnya, wah 12 miliar, gimana ini? Ternyata Allah membuktikan kalau kita semangat gak ada yang mustahil. Ya. Terakhir itu baru 1 bulan yang lalu saya kedatangan tamu. Ini ada Umi Nafisa, istri saya. Semoga Allah berkahi beliau dan semua saudara-saudara beliau dan orang tuanya semua. Amin Allahumma.
Terakhir saya sama beliau ini lagi duduk-duduk, nyantai-nyantai, ada tamu ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Oh gimana kepada sehat-sehat, basa-basi, singkat cerita. Pak Kiai saya kesini mau ikut sedekah. Oh boleh Bu. Ya. Nah gimana? Ya tapi cuma sebisa saya. Oh gitu, oke, nggak pripun. Saya harus melakukan apa? Ibu mau sedekah bagaimana? Ini masalahnya agak repot Pak Kiai. Kenapa? Sedekah saya ini cuma 1 kilo emas. Saya tahan napas. Ini benar Pak mimpi berarti. 1 kilo emas. Ini saya nggak bohong. Ya ada saksi Umi Nafisa. 1 kilo emas. Saya tahan napas. Ya Bu, minum dulu silakan. Saya masuk ke dalam rumah. Ambekan saya. Wah, yayasan lagi kehabisan duit. Kepala proyek bilang, ini Mbah, duit tinggal 100 juta. Padahal kita masih butuh sekitar 1 M. Ya kan? Nggak apa-apa. Kalau depan kepala proyek saya nggak pernah mengatakan susah atau bingung. Saya selalu jaga image. Kiai masalah susah. Kan malu-maluin. Ya kan? Ya, Abah ini tinggal 1 juta. Padahal masih kita butuhkan budgetnya 1 M. Tenang. Saya doa Allah turunkan duit, mantap. Ya, jadi Gus Bami nanti kalau sama proyek jangan mengatakan gak ada duit, ya, langsung buka proyeknya. Ya, katakan ada duitnya, malam hari ketuk pintunya rahmat Allah. Malam hari nangis sama Allah. Tidak ada yang mustahil untuk Allah. Orang yang maksiat bangun miliaran dikasih sama Allah. Kita untuk bangun masjid untuk rumah Allah masa gak dikasih? Mustahil. Maka Anda adalah sebagai tangan-tangan kebaikan Allah. Anda adalah sebuah pintu rahmat Allah. Jadilah Anda, saya pintu rahmat Allah. Saya adalah calon tangan-tangan kebaikan Allah. Mulai detik ini, saya ikrar setahun 500.000 untuk Masjid Wali Songo. Siap? Sanggup? Allah saksikan siap? Sanggup? Insya Allah kalau dengan jujur, Allah akan mudahkan rezeki sampean, diberkahi dan diberikan ketenangan dalam hati. Amin Allahumma. Setidaknya kalau Bapak Ibu sudah andil 500.000 setahun, itu Bapak sudah punya tiket surga. Tiket surga. Kok bisa Pak Kiai? Nabi yang berkata, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun masjid atau andil bangun masjid, 500.000 saya andil Pak Kiai. Saya andil 1 juta Pak Kiai setahun. Dia ikut andil nih. Kata Nabi, dibangunkan istana oleh Allah di surga. Yang berkata Nabi. Maka jangan terlambat. Mumpung Anda hadir, hari ini dihadirkan dan saya ini mohon maaf Pak. Saya diminta oleh Gus Rami untuk datang ke sini mulai 3 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kapan saya bisa datang? Mohon maaf saya memang kesehatan nggak seperti dulu. Ya, alhamdulillah pada hari kemarin Al Fakir bisa sampai ke sini, bisa ketemu dengan saya senang. Mudah-mudahan saling memberkahi, saling mendoakan. Ya, ini mungkin rupanya hikmah yang besar. Saya ajak Bapak Ibu, ayo daftarkan hari ini kita menjadi tangan-tangan kemuliaan untuk Allah. Ya, apalagi di sini ada wakil wali kota. Ya, wakil wali kota ini minimal mengcover minimal 500 juta. Kalau enggak malu. Ini hadir pengajian sekali kena gampang. Ya. Maksudnya bukan dari beliau, nanti beliau bisa mengajukan kepada institusi dan beberapa pihak. Beliau insya Allah pasti akan andil. Insya Allah siap andil ya Pak Wakil Wali Kota ya. Yang Allah mampukan pasti beliau niat insya Allah. Jadi saya masuk ke dalam, ambil nafas dalam nih. Saya bilang mau nih bener nggak orang sedekah 1 kilo emas? Insya Allah bener, mudah-mudahan. Ya, saya keluar, ya, saya sambut beliau, terima kasih untuk sedekahnya, infaknya, wakafnya. Jadi ini masalahnya cuma 1 kilo emas. Masalahnya kenapa Bu?
Ya masalahnya kan kalau saya sedekahin mah jadi semen kan nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya jadikan duitnya dong. Oh begitu ya. Kalau gitu yang jual biar saya uangkan, nanti saya transfer ke rekening yayasan. Oh baik Bu. Maka beliau jual emas 1 kilo. Laku berapa? 680 juta. Dia tahu gitu, dia tahu aja. Ya mikir. Oh 1 kilo emas itu harganya berapa? 680 juta. Saya juga baru tahu. Oh nggak pernah punya 1 kilo emas. Dia transfer. Dan yang lebih takjub lagi, saya ceritain Pak. Ini orang berkata, Pak Kiai, saya mohon maaf, jangan sampai ada orang tahu nama saya, jangan disebut nama saya. Janji kepada Allah, jangan nyebut nama saya dengan sedekah ini. Luar biasa Pak. Saya ini, ya katanya hafal kitab ini, hafal Quran ini, ayat di surat ini, ngelihat ibu ini, diri saya, wah saya kecil depan ibu ini. Ini orang punya hati, ilmunya mungkin sedikit tapi hatinya gede. Dia mungkin ilmunya sederhana tapi imannya luar biasa. Sedekah 1 kilo emas dan tidak mau disebut nama. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengirim untuk Masjid Wali Songo wanita-wanita semacam ini. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tapi ada tapinya. Yang bisa mengundang keajaiban-keajaiban Allah itu ternyata berkahnya orang-orang yang seperti kita. Yang kita sedekahnya sebulan hanya 50.000, 50.000. Kita istiqomah setahun 50.000 per bulan. Ini ternyata yang kecil-kecil mengundang yang gede-gede itu. Maka ya, panitia masjid jangan meremehkan orang sedekah walaupun kecil. Ada orang datang ke pesantren kami Pak, demi Allah, kadang cuma 1 semen dia datang. Pak Kiai, saya ini tukang ojek. Saya lihat masjid kalau lagi dibangun, boleh nggak saya sedekah 1 semen Pak Kiai? Ya Allah, 1 semen dia minta izin mau sedekah. Ya Allah, terima kasih Pak. 1 semen itu berkah Pak. Ayo, kami terima. Hargai sedekah walaupun 1 semen. Siapa tahu 1 semen yang kita syukuri mengundang 500 semen. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi yakin, saya tidak akan ragu. Insya Allah Masjid Wali Songo ini saya kasih 1 deadline 4 tahun selesai. Amin Allahumma. Jadilah kita tangan-tangan mulia untuk menyelesaikan masjid dan rumah Allah ini. Ini bukan rumah Bapak, bukan rumah saya, bukan rumah Gus Fahmi, bukan rumah pondok, rumah kaum muslimin, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali yuk semangat untuk ambil masjid, semangat, yang keras semangat. Allah jadi saksi, insya Allah niat jenengan dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Back to Anas, kembali pada kisah sahabat Anas. Sayyidina Anas ini Pak membantu Nabi, khadim Nabi selama 10 tahun. Setelah 10 tahun Nabi sakit mendekati saat-saat kematian, wafat. Nabi meninggal, Rasul meninggal, ulama meninggal. Masa kita mau lama-lamaan? Kiai Haji Zuhri meninggal, Kiai Maksudi meninggal, Kiai Idris Lirboyo meninggal, Kiai Solahuddin Jombang meninggal, Kiai meninggal. Artinya apa? Meninggal itu sudah tulisan takdir Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti akan meninggal dunia. Kapan waktunya? Gak ada yang tahu, betul? Betul? Maka siap-siapnya kapan? Ya setiap waktu. Jangan nunggu umur. Bapak nggak sholat? Enggak Pak Kiai. Kenapa masih malas? Kapan sholat? Nanti Pak Kiai umur 40 tahun. Umur 25 SD. Astagfirullah. Mati-matian cari duit yang nggak dibawa mati.
Sebelum dapat duit sudah datang mati. Astagfirullah. Maka kita yuk sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, berbakti sama orang tua, berbuat baik pada tetangga, kita hindari maksiat. Saat datang mati kapan saja siap. Apalagi saya tuh siap mati kapan saja siap. Dan saya itu orang yang ngalah saya. Bapak dulu, saya belakangan boleh. Atau dibalik, ya? Saya belakangan, Bapak dulu. Oleh saya itu mengalah aja. Jadi insya Allah, mudah-mudahan semua panjang umur. Ya. Ketemu Ramadan, barokah Rajab dan Sya'ban. Ketemu Ramadan, amin Allahumma, amin ya Rabbal alamin. Sudah doa, tapi kalau takdir datang, jangan kaget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Israel. Masya Allah. Apa tugasnya? Udah jelas kan? Ya udah siap-siap dulu, saya mau tasyahud dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya siap Israel. Masuk surga. Amin Allahumma. Orang yang beriman, bertakwa, meninggalnya begitu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kalau kita di sholat ya dijaga, sama tetangga suka makan tanahnya. Kan ada tuh galengan maju-maju tuh. Tuh batas tanah bisa maju 3 meter. Gimana jalannya tuh? Tanah tetangga dimakan, sholat ya dijalankan. Jangankan kedatangan Israel, kucing jam 1 malam mencolok, takut dia. Takut mati. Subhanallah. Insya Allah kalau kita itu beramal, kalau kita itu istiqomah, ya kedatangan malaikat kita nggak takut, malah senang. Yang ditunggu-tunggu adalah datang tamu mulia Israel ngajak ke surga. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Tapi ingat, ada orang meninggal dunia, jasadnya sudah dimakamkan di kuburannya, tapi gak meninggal namanya, gak meninggal perjuangannya, gak meninggal jasa-jasanya. Siapa itu? Para ulama, orang-orang soleh, baik pejabat yang soleh, pemimpin bangsa yang soleh, pemimpin masyarakat yang soleh, akan diabadikan oleh Allah. Jadi kita baca Yasin kan? Coba kita renungkan ayat Al-Quran. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini kan Al-Quran. Maksudnya gambarnya gini. Ada orang meninggal dunia tapi tidak meninggal jasa-jasanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ada athar, petilasan. Mau tahu petilasannya Kiai Maksudi? Ya anaknya Kiai Zuhri itu petilasan. Ini bapak-bapak yang mondokin anak ke pesantren sini. Siapa tahu anaknya bapak nanti pulang jadi kiai. Amin. Bapak sudah di alam kubur punya petilasan. Malaikat tanya, Pak, ya malaikat, nama siapa? Abdul Qahar, Pak. Kalau ada yang cocok jangan marah ya, mohon maaf. Abdul Qahar, ya, kamu punya petilasan di dunia apa? Saya punya, Pak malaikat. Anak saya jadi kiai. Setiap dia ngajar saya dapat pahala. Tiap dia ceramah saya dapat pahala. Tiap dia memberikan nasihat saya dapat pahala. Karena dia mondok dulu dari keringat saya. Dia mondok dulu dari saya banting tulang. Saya siang malam gak kenal. Kerja saya buat supaya dia jadi ulama, jadi kiai. Sekarang jadi kiai. Yang benar kata mereka, benar. Kalau gak percaya tanya sama PKT. Dan kalau kepingin cek survei langsung ke dunia. Malaikatnya langsung pergi. Ngecek ternyata kiai ini, si orang yang sudah mati ini punya anak jadi kiai, jadi ustaz. Oh,
Itu orang yang di alam kubur aman ya. Mereka tidak mau tanya-tanya kenapa punya kiriman terus dari anaknya. Setiap hari anaknya mengajar berdakwah, orang tua dapat pahala terus, tidak akan putus sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Ya ibu semangat, anaknya dipondokin, di pesantrenin, dan bakar semangatnya. Nah, bapak ini orang biasa, tapi bapak siap berjuang jungkir balik menjadikan kamu ustaz, jadi orang yang baik, supaya bapak di alam kubur senang punya petilasan kamu. Nah, petilasannya Kiai Maksudi adalah Kiai Zuhri dan anak-anaknya yang lain. Masih ada kiai-kiai, anak-anak Kiai Maksudi, semoga Allah panjangkan umur mereka, diberkahi semuanya. Ya, Kiai Maksudi itu juga bukan orang sembarangan. Mungkin yang sepuh-sepuh mungkin kenal beliau. Saya belum sempat ketemu beliau. Ya, karena saya masuk Pontianak itu tahun 2000 dan saya belum sempat survei karena mata dan hati saya sudah langsung terpukau pada Invis, jadi kacau. Ya, nggak kelihatan. Ya, Sungai Kapuas itu saya kira dulu warnanya putih. Ya, ternyata. Jadi gara-gara mata terfokus kepada beliau. Nah, sudah. Katanya orang Arab itu al-hubbu yu'mi wa yusin. Orang udah cinta itu buta dan tuli. Nah, itulah kisah saya. Sekelumit tolong jangan diviralkan. Ibu bapak yang saya muliakan. Jadi Kiai Maksudi itu dari cerita orang-orang sepuh saya kenal, orangnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah, terutama subuh, jalan kaki 300 meter. Sholat tiap pagi 300 meter jalan kaki ke masjid, sholat subuh, imamnya pulang. Ya baik pak. Ya pak, yang tetangga masjid jangan sampai sholat di rumah subuh. Ngaku cita nabi, ngaku cita kiai, kepengen punya anak jadi orang alim, kepengen berkah hidupnya. Sholat subuh tetangga masjid kok di rumah. Malu dong. Tetangga masjid, sholat di masjid. Saya mau tanya, bapak ini punya tetangganya bapak ini punya hajat, mantu, khitanan, bapak diundang, nggak datang, malu nggak? Malu. Allah ini tiap hari punya hajat 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hajatnya itu bukan hanya hidangan jasmani, bapak dihidangkan dalam sholat, doa mustajab ketika sholat, doa diampuni. Ketika sujud, 1 kali sujud, bapak diangkat 1 derajat. Kalau sujud 8 kali dalam 4 rakaat, Anda diangkat 8 derajat di sisi Allah. Setiap hari 5 kali hajat Allah. Masa kita nggak datang 2 kali aja, subuh, maghrib, jangan ketinggalan. Ya, zuhur, asar masih maklum deh. Saya ngegrab Pak Kiai. Ya, kalau saya zuhur, asar, jamaah katanya masih berat. Subuh sama maghrib saya siap. Oke, it's the problem. Ya, tapi jangan sampai subuh nggak jamaah. Apalagi kok yang namanya wali santri, sholat subuh kok nggak ke masjid, malu dong, malu. Ayo, ya, Kiai Maksudi senang sholat jamaah di masjid. Dan Gus Fahmi cerita dia pernah punya pengalaman sama kakeknya. Ternyata kakeknya itu kalau dari masjid pulang ke rumah 300 meter itu bukan bengong, bukan domblong, bukan blank. Sambil jalan nih Pak baca Yasin. Yasin wal-Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim gitu kan. Sambil rumah kata Yasin. Ya, kali kita sambil jalan bukannya Yasin, bukannya kita zikir, dengerin musik dangdut. Kemana, bingung terus dari ting-ting, kacau. Nah, ya, jadi yuk kita semangat. Nih Kiai Maksudi punya petilasan namanya Kiai Zuhri dan anak-anak lainnya. Kiai Zuhri meninggal punya petilasan, ini Wali Songo. Saya tulis lihat ada subhanallah pembawa acara itu tadi, ya, alumni pertama, angkatan pertama, 17 tahun. Bicaranya sudah bagus,
bisa baca ayat. Ini kalau nggak ketemu Kiai Zuli nggak bisa ngomong. Bicara di mimbar ini nggak gampang loh. Orang bisa ngompol di situ. Ada kepala RT itu nyambut, nggak pernah nyambut, berdiri gemeter. Bapak Ibu mohon maaf, saya kan tidak punya kemaluan, jadi saya nggak bisa ngomong. Maksudnya tuh nggak punya apa, karena dia rasanya ada malu banget. Salah ngomong Pak. Dia bilang saya karena nggak punya kemaluan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ini pengajian kalau udah lapar, saya agak guyur-guyur dikit ya Pak ya. Cocoknya? Cocoknya? Lanjutnya? Nah, kan berjanji sampai jam 3 tadi. Udah saya diskon, insya Allah seberapa jam lagi lampung. Ya, jadi Bapak Ibu, Kiai Maksudi, Kiai Zuhri punya petilasan Wali Songo. Tadi alumni pertama, Masya Allah. Lebih-lebih lagi tadi ada yang nikah 3. Angkat tukar mobil tuh, angkat tukar mobil tuh. Yang di belakang bilang, tahun depan aneh, Insya Allah ini. Ya. Ini saya udah curiga, Insya Allah tahun depan ini yang daftar di sini bisa overload nih. Weh, mau ada di Wali Songo, kenapa? Kasih ilmu, kasih istri juga. Oh mantap. Ya. Nah, Insya Allah nih. Ya, jadi panitia penerimaan murid baru siap-siap aja. Tahun ini Insya Allah akan overload nanti, overdosis nanti. Yang daftar akan banyak banget. Karena tahu, kasih ilmu, kasih makan, kasih minum, pulang dikasih istri. Padahal di luar dari istri setengah mati, di sini tawar-tawarin. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan tadi yang menikah berkah pernikahannya, berkah kehidupannya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Jadi orang yang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, endingnya apa endingnya? Akhirnya Sayyidina Anas ini waktu Nabi sakit mau meninggal dunia, Nabi ini panggil Anas. Sudah manggil Hasan Husain cucunya, Allahumma sholli ala Muhammad. Hasan Husain cucu Nabi sudah dipanggil, dikasih doa, dikasih ijazah khusus. Namanya juga cucu termulia Hasan Husain. Ini para habaib di Indonesia ini adalah cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai mereka, muliakan mereka, dan jaga hak-hak mereka. Insya Allah negeri kita akan aman karena negeri ini dipenuhi dengan habaib dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Makanya jangan takut sama corona. Sampean tuh hidupnya di tengah hutan, corona nggak tahu alamatnya ke sana. Udah aman. Yang penting sholat subuh dijaga, corona nggak akan tahu alamat sampean. Dia bingung ini kemana? Dia mau ke mana? Salah jalan sampai ke Wuhan lagi ya. Balik sana. Jangan terlalu takut dan was-was masalah corona. Saya kasih bocoran Pak, satu hadis Nabi aja. Hadis Nabi satu aja, yang banyak-banyak. Nabi bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad. Man shalla subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka sehari semalam 24 jam dia dalam jaminan Allah. Sehari semalam 24 jam di dalam jaminan Allah, penjagaan Allah, di-backingin Allah, dilindungi Allah. Kalau kita sholat subuh jamaah, maka sehari semalam pastikan Anda tidak akan kena musibah atau sampai kena penyakit yang berbahaya atau hal yang tidak baik. Dijaga oleh Allah. Nabi yang bersabda, hadisnya sahih, nggak mungkin janji Nabi salah. Bukan di dalam At-Tibyan fi bayani adabi hamalatil Quran. Imam Nawawi menyebutkan hadis itu dalam kitab At-Tibyan. Man shalla subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Maka saya harap ya, terutama dari wakil-wali kota, kalau negeri ini kepingin berkah selamat dari semua fitnah dan berbagai penyakit, sholat subuh digalakan. Kalau perlu dikasih sarapan soto, insya penuh masjid. Ini sudah survei membukti. Ini Ananda
Ya, Gus Lami sudah sering ke Semarang. Saya di Semarang Pak bikin pengajian hari Minggu pagi. Pertama bikin pengajian yang datang cuma 100. Masjid itu gede, muat 2.000 orang. Yang datang cuma 100, sudah terkecil. Saya cari akal nih gimana orang mau pengajian pagi-pagi dan sholat subuh jamaah. Takmir saya panggil, Pak Takmir, ya Pak Kiai, ada dana berapa? Ya setiap minggu masuk 10 juta. Buat apa tuh duit? Ya sekarang kita simpen di bank. Lo ngapain? Masjid kok diumumkan saldo 100 juta, saldo 200 juta, rakyat sekitar kelaparan. Ini bangga-banggaan saldo sekian puluh juta, 1 juta. Untuk apa? Itu orang sedekah di kotak masjid supaya dimanfaatkan membangun masjid. Kan ada itu Pak, masjid-masjid itu kalau ngomong itu langsung gede-gedean. 200 juta, 400 juta. Ya Allah, dimanfaatkan untuk makmurnya masjid. Maksud Pak Kiai gimana? Oh gini Pak, boleh nggak dari uang masjid untuk setiap hari Ahad kita pengajian dikasih sarapan? Apa sarapannya Pak Kiai? Soto. Berapa Pak Kiai? Ya besok kita bikin 200 saja. Nah, boleh, kami sepakat. Minggu diumumkan. Hadirilah sholat subuh berjamaah, pengajian dan sarapan dengan soto. Masya Allah. Ini benar-benar saya bukan ada benar real. Yang datang 300, padahal kita siapin 200. Tadinya 100 langsung naik 200%. Takmir langsung bingung. Gimana Pak Kiai? Jangan takut, Allah ganti. Lanjut. Umumkan terus pengajian dengan sarapan soto, kadang-kadang pecel. Sekarang yang datang harus 1.000 Pak. Ya, pernah saya kerjain tuh jamaah. Pak Tamir besok ini kan waktunya Arafah, nggak ada sarapan. Besok pengajian jangan kasih sarapan. Bener. Ya, ini pengajian biasanya ada suara piring, koneng. Ini kok sepi? Tengok orang. Ya. Saya tanya, Bapak Ibu pengajian ke sini karena dapat pahala atau sarapan? Pahala. Bener Pak, pahala. Nanti kalau habis pengajian nggak ada sarapan, kecewa nggak? Sudah kecewa. Habis pengajian itu nggak ada sarapan. Kalau kita kecewa nggak enak. Ya, tapi melihat perut iman kelaparan. Ya Allah. Ya. Tapi ternyata iman terpuji begitu. Sekarang tanpa sarapan mereka datang. Sarapan nggak penting, yang penting dapat ilmu dan pahala. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya selesaikan dikit nih. Sayyidina Anas, waktu Rasul mau meninggal dipanggil, mana Anas? Anas dipanggil, datang masuk kamarnya Nabi. Sini Anas, sini. Kau yang membantu kami 10 tahun, sini nak, dekat sama saya, didekati sama Rasul, duduk sebelah Rasulullah SAW. Ini orang yang berkhidmat barokah, ilmu dapat, barokah dapat. Ya, makanya dikatakan yang namanya hebat bukan murid bangga-banggain guru. Semua murid bangga dengan gurunya, tapi orang yang hebat adalah yang dibanggakan guru. Kalau guru sudah bangga dengan bapak, dengan anak sampean bekerja orang berkah. Kalau murid bangga-banggain guru di mana-mana udah biasa. Semua murid banggain gurunya. Guru aneh paling hebat ceramahnya, guru aneh paling hebat terkenal, guru aneh paling begini. Semua maklum biasa. Namanya murid bangga guru biasa. Itu is okay, boleh aja. Yang penting tidak sampai fanatisme buta. Tapi yang namanya hebat, kalau seorang guru sudah pernah mengucapkan dengan lisannya bangga dengan muridnya. Maka kata guru mulia kita Al-Habib Zain bin Sulaim, "Laisa syan an yakuna syekh fi qalbik, walakin asy-syan an takuna anta fi qalbi syaikh." Yang namanya hebat bukan kau ada, bukan yang namanya hebat kau nyebut-nyebut gurumu, tapi yang namanya hebat kalau kau disebut-sebut oleh gurumu. Ini murid saya yang menyelesaikan masjid saya. Ini murid saya yang membantu pesantren ini sampai selesai semua urusannya.
Oh Masya Allah. Ini Anas bin Malik. Nabi mau meninggal, ingat Anas. Anas mana Anas? Cariin Anas, suruh ke sini penting. Datang Anas, umurnya 20 tahun. Datang sini Anas, sini duduk sini. Iya. Kau sudah membantu ulama 10 tahun, kau ikut keluargaku. Sekarang aku sudah sakit, aku mendekati kematian. Kau kepingin minta apa? Minta. Ditawarin, disuruh minta. Coba kalau kita tawarin kayak gitu gila-gila gimana nih? Ya, orang kan tinggal bagaimana pikirannya. Yang nawarin Nabi, mumpung doanya mustajab. Ya Rasulullah, doain utang kebayar. Ya Rasul, ya doain. Ini Anas, dia jawab, ya Rasulullah, saya nggak minta apa-apa. Saya melayani jenengan karena Allah. Saya cinta jenengan ya Rasul. Saya cinta keluarga jenengan. Saya cinta ibunda kami, ummahatul mukminin. Kalau Rasul tanya saya minta apa, saya minta satu. Saya minta berkah doanya ya Rasul. Doakan saya. Maka Rasul berdoa dengan doa yang spektakuler. Ini doa kalau Anda dapat dari kiai, maka Anda menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Apa doa Nabi Anas? Allahumma atil umrah wa kathir awladah wa amwalah wa ufir dambah wa adkhilhul jannah. 5 apa ini? Allahumma atil umrah wa kathir awladah wa kathir amwalah wa ufir dambah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, panjangkan umurnya Anas, perbanyak rizkinya, perbanyak anak keturunannya, ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar. Ini doa Nabi mantap. Bukan hanya mantap, mantul. Apa mantul? Mantap betul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya apa ini Pak? Orang tua penting doa ini untuk anak. Habis kita qiyamul lail, Allahumma atil umra auladi wa kathir amwalahum wa kathir auladahum waghfir dzunubahum wa adkhilhumul jannah birahmatika ya arhamar. Kiai doain murid pakai doa Nabi ini. Panjangkan umurnya Anas ya Rabb. Sayyidina Anas nih Pak, dia sahabat Nabi yang paling akhir meninggalnya di Basrah. Waktu meninggal umurnya 100 lebih. Waktu Nabi meninggal dia umur 20 tahun. Waktu Nabi meninggal Anas masih umur 20 tahun. Dia masih umur setelah itu tambah 80 tahun. Masya Allah. Panjang umur sampai 100 lebih. Berkah doa Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa pentingnya dapat doa panjang umur. Makanya kalau pengajian gini Pak, didoain itu benar-benar amin ya. Mudah-mudahan panjang umur semua. Amin Allahumma amin. Siapa tahu itu makbul umur kita sampai 100 sehat walafiat. Amin Allahumma. Bisa ibadah, bisa taat manfaat. Kemudian kata Nabi, perbanyak rizkinya. Sayyidina Anas nih Pak, waktu Nabi meninggal dia hijrah ke Basrah. Basrah itu Irak, pindah ke Basrah. Awalnya di Madinah, pindah ke Basrah. Di sana dia menikah, lalu dia bertani kurma, tanam kurma. Itu Sayyidina Anas, kurmanya aneh Pak. Dia punya panen berlipat-lipat. Mestinya 1 ton dia panen 2 ton. Panen. Sampai beliau menjadi orang yang kaya raya di kota Basrah. Kaya raya di kota Basrah nggak cukup, kata Nabi, perbanyak anaknya. Sayyidina Anas ini anaknya banyak Pak. Istrinya melahirkan. Sampai anak cucunya dari menikah punya anak lagi, punya cucu lagi.
waktu beliau sudah sepuh mau meninggal, anak cucunya jumlahnya 120. Makanya Imam Syafi'i pernah guyon intermezzo. Itu Sayyidina Anas kalau Jumatan sendiri sah itu. Jumatan keluarga. Kan Jumatan cuma 40 orang, ini 120. Sayyidina Anas ini banyak anak, banyak rezeki. Ini cocok. Kan kadang ada orang itu kan banyak duit tapi anaknya sedikit, kurang cocok, betul nggak? Punya duit rumah 5, mobil 5, anak cuma 1, cewek lagi. Diambil orang selesai kan. Tinggal nunggu Israel. Yang lebih sakit lagi, anak banyak, nggak punya duit. Wah ini cepet mati. Ya Allah, makanya kepingin dua-duanya. Banyak rezeki, banyak anak. Doa Nabi untuk anak terkabul tak? Anaknya sampai 120, anak cucunya. Rezekinya berlimpah kaya raya. Umurnya panjang sampai 100 lebih. Waktu mau meninggal sakit, udah sepuh banget. Istrinya duduk di sebelahnya, anak-anaknya mengitari, wahai kakek, wahai ayah Anda, kau sudah sakit, sudah lemah, kepingin apa? Pengen apa? Wahai kakek, pengen apa? Pengen apa? Oh, nggak pengen apa-apa. Kakek sudah senang hidup di dunia, udah 100 tahun lebih. Terus kakek khawatir nggak menghadapi kematian? Khawatir nggak? Oh enggak. Nabi, kekasihku Nabi Muhammad, Muhammad. Beliau doakan saya 5 doa. 5 doa yang Nabi untuk saya. Panjang umur, banyak rezeki, banyak anak, diampuni dosaku dan aku masuk surga. Allah sudah kasih 3, panjang umur dapat, banyak anak dapat, banyak rezeki dapat. Sudah kasih 3, tinggal 2 masa nggak dikasih? Nggak mungkin. Allah pasti akan ampuni dosa saya dan pasti saya masuk surga berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat. Jangan kita lemes dan melempem. Semangat. Walaupun saya tahu Bapak lapar. Semangat. Ya, saya ini punya ilmu keramat yang saya baru bocorkan sekarang. Saya keramat Pak. Kalau pengajian baru DKI saya tuh dengar suara-suara goib. Ya, kucuk. Saya dengar. Ini salah satu keramat saya. Jangan diviralkan ya. Ini Pak Kiai kok bisa punya keramat, tahu saya lapar. Kedengeran Pak. Kucuk. Dirinya kering. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kita pulang insya Allah bawa perubahan. Amin Allahumma. Wali santri, para alumni hadir di sini pasti berkah. Yakin, hakul, yakin. Yang punya hajat dikabulkan Allah hajatnya. Yang punya penyakit dihilangkan oleh Allah penyakitnya. Yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah. Yang anaknya masih nakal, mudah-mudahan jadi orang yang baik. Yang punya keluarga masih bermasalah, mudah-mudahan Allah selesaikan dengan yang terbaik dengan selamat. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Tapi penting lagi daripada berkah, kita pulang berubah semangat. Semangat mendidik anak, semangat sholat jamaah, semangat doa di akhir malam, doa nangis sama Allah, semangat untuk sedekah Masjid Wali Songo menunggu tangan mulia kita. 1 tahun cukup 500.000. Ya, bahasa Maduranya apa? 500.000. 500.000. Ya, saya ini kalau sama Ning Fis, beliau ngobrol dengan Ning Tutu, Ning Tutu ngobrol sama Ning Wiro, sama Ning Zula, sama Ning Bibi, pas bahasa Madura saya paling bodoh. Oh, bahasa Inggris timur mulai keluar. Saya kan samina wakona. Tutup selimut tidur selamat saya. Nggak tahu bahasanya, ya. Makanya, ya. Jadi kita, yuk pulang insyaallah bawa semangat. Pulang semangat atau nggak semangat? Semangat atau nggak semangat? Tambah semangat dalam kebaikan. Dan kita sudah punya tujuan hidup yang jelas. Oh, saya hari ini adalah tonggak perubahan saya. Selama ini saya hidup belum tahu tujuan. Tujuan saya sekarang jelas.
Saya ingin mencetak anak saya jadi orang soleh. Kalau saya mati, maka amal dia menjadi pahala buat saya. Itu tujuan hidup. Kedua, tujuan saya hidup, sholat jamaah saya lazimi minimal subuh dan maghrib sampai nanti matinya tetap sholat jamaah. Tugas berikutnya, saya punya tujuan jelas, pengen punya villa istana di surga. Aneh insya Allah ya, di surga udah punya saya istana. Kok ente punya istana dari mana? Saya mulai hari ini udah daftar sebagai donatur Masjid Wali Songo setiap tahun 500.000. Cuma 500.000. Ya, kalau gampangannya Pak 500.000 sebulan, 500.000 setahun, itu setiap bulan hanya 50.000. 50.000 itu hanya rokok berapa tenan? 3, 2. Ya, saya mau tanya, karena saya ini nggak rokok, saya tanya 2 ya. Nah, cobalah yang 1 bulan habisnya itu mungkin 30 pening, kurangi 2. Jatah rokok, wahai istriku sayang, ya jatah rokokku dikurangi ya. Kenapa Bang? Aku sudah daftar beli rumah di surga. Kok bisa? Ya, karena ada masjid dibangun, aku sudah niat setiap tahun 500.000. Setuju ya sayangku? Nah gitu. Ya Bapak kalau nama istrinya sayang apa enggak? Enggak? Ya jangan, masa terus terang, berat. Disambelin rujak 100 lombok, masuk rumah sakit 4 hari loh. Ya, sama istri yang bagus, walaupun dia kelihatan agak semok, panggil, wahai istriku sayang, yang langsung seperti gitar India. Ya, yang namanya bohong untuk muji istri halal, nggak dosa. Orang bohong dosa, tapi bohong untuk muji istri halalan thayyiban mubarakah. Bohongin istri. Istriku saya, aku pulang dari kerjaan tadi, aku tengok-tengok sepanjang janggutnya, aku tengok cewek, gak ada yang cantik. Ternyata yang cantik hanya dikau sayangku. Itu kan kelihatan bohong banget tuh. Bohong banget itu. Padahal nikahnya mau apa terus. Di rumah dia bohong, oh halalan, thayyiban, nyenengin istri, begitu. Ya. Jangan kita sama istri main-main, ya kadang-kadang kurang pujian. Kalau bini orang lain dipuji-puji, nah ini mah termasuk dolkopo. Nah, jangan istri dipuji walaupun bohongan nggak apa-apa, bohongan nggak apa-apa. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya pulang bawa perubahan. Siap untuk berubah? Siap untuk semangat? Semangat untuk menjadi surga, semangat untuk mendidik anak, semangat untuk sholat jamaah, semangat untuk qiyamul lail, semangat untuk menyelesaikan Masjid Wali Songo. Mudah-mudahan kabul menjadi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma ihdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa barik lana fima a'tayt wa barik lana fima a'tayt wa qina sharra ma qadayt وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم اصلح الامام والامه والراعي والرعيه والف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض يا رب العالمين. اللهم وارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والقرونا والماجرين والظالمين والجاهلين وجهلهم وجميع شر الظالمين والكافرين بقوتك وحولك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا
المظلومين في الهند وفي الصين وفي فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا متين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في نصر إخواننا المسلمين يا قوي يا متين. اللهم تقبل أعمالنا وتقبل نياتنا ya Rabb. Kirimkan, sampaikan, hadiahkan ya Allah dari majelis ini cahaya yang seterang-terangnya, sebanyak-banyaknya, rahmat yang seagung-agungnya, sebesar-besarnya kepada Sahibul Haul Kiai Zuhri, kepada ayahnya Kiai Maksudi, kepada guru-gurunya, kepada semua wali santri yang pernah mondokkan anak di pesantren ini, kepada semua orang yang pernah wakaf atau sedekah untuk pondok ini, semua orang yang pernah sedekah di masjid dan pesantren ini, yang sudah di alam kubur, cahayai alam kubur mereka ya Rabb, rahmati mereka ya Rabb, angkat siksa dari mereka ya Allah ya Rabb. Engkau yang maha mengangkat siksa di alam kubur ya Rabb. Kami tidak tahu keadaan mereka di alam kubur ya Rabb. Yang jelas kami sayang mereka, kami cinta mereka, kami memiliki ikatan batin dengan mereka. Kirim dari majelis ini ya Allah cahaya kepada arwah orang tua kami, ibu kami, guru kami, sahabat kami, orang yang pernah berjasa kepada kami. Ya Rabb, kirimkan kepada mereka cahaya ya Rabb, cahaya rahmat, cahaya ampunan, cahaya kesenangan, cahaya kenikmatan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kirimkan pula dari majelis ini cahaya kepada ibunda dan ibunya Mansufah. Ya Rabb, angkat derajat mereka, angkat derajat mereka. Ya Rabb, kumpulkan mereka ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Beri ijabah jadir. Berikan kami ya Rabb panjang umur, sehat walafiat, ibadah dan taat. Perbanyak rezeki kami ya Rabb dengan mudah, dengan selamat, dan tidak membawa siksa dunia maupun akhirat. Bantulah kami untuk bisa beramal kebaikan sepanjang hidup kami. Karena bila kau panggil kami akhir umur kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami gak punya amal, kami gak punya ibadah. Ibadah kami masih penuh kekurangan ya Allah. Ibadah kami penuh dengan riya dan pamer ya Allah. Ibadah kami, dakwah kami penuh dengan hal-hal yang menjadi hijab ya Allah. Tapi di hati kami ada harap kepada syafaat Nabi Muhammad. Kami ada cinta kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya semua amal majelis ini kami niatkan khidmah kepada Nabi Muhammad. Maka jadikan hati Nabi sayang kepada kami ya Allah. Dan jadikan beliau kelak di hari kiamat memanggil kami dengan sayang, dengan senyum, dengan bangga. Dan beliau memanggil kami, kemarilah kau wahai umatku, wahai pecintaku, aku ingin memelukmu, aku ingin dekat denganmu. Ya Allah, jangan kau putus tali kami dengan Nabi Muhammad. Jadikan kami kelak di hari kiamat pantas untuk mengulas senyum Nabi Muhammad. Dan beliau bangga bertemu kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb, Allahumma innaka katabta lana al-hudur fi majlis al-yawm fala tuhrimna barakatika fi hadha al-yawm ya Arhamar Rahimin. Wa adkhil niyatana fi niyati masyayikhina wa majalisana fi majalisihim wa da'awatina fi da'awatihim wa tarajjuhatina fi barakatihim wa a'malana fi syafaatihim. Ya Rabb, sesungguhnya kami memiliki para guru yang mereka adalah para kekasih-Mu. Jadikan amal kami dalam lautan berkah mereka. Jadikan doa-doa kami kau kabul dengan syafaat mereka ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Yang hadir di majelis ini belum sholat dengan baik, jadikan dia ahli sholat ya Rabb. Yang hadir di majelis ini masih banyak dosa, jadikan taubat dengan sejati ya Rabb. Bagi yang hadir di sini terhimpit dalam suatu masalah ekonomi, berikan rezeki yang luas kepadanya ya Allah, untuk bisa beramal kebaikan, membantu orang tuanya, membantu saudaranya, membantu perjuangan nabinya. Ya Rabb ya Allah, di antara kami yang terhimpit hutang, bayarkan hutangnya ya Rabb dengan mudah, dengan selamat. Berikan kami semua taufik untuk istiqomah dalam ibadah, dalam berdakwah, dalam mengajar, dan berikan kami keselamatan dari semua fitnah duniawi maupun ukhrawi. Dan pada saatnya nanti apabila kau ambil nyawa kami, kau ambil kami untuk berangkat ke akhirat kami ya Rabb, jadikan ucapan yang paling indah, paling mudah, paling nikmat, paling ringan kami ucapkan di saat itu adalah kalimat yang mulia, yang agung, yang dari pintu surga, kunci surga, yang jadi syafaat kami, kalimat la ilaha illallah
محمد رسول الله متحققين بحقائقها عالمين بمعانيها معتقدين لها وفي بركاتها وأنوارها وأسرارها وألطافها ومعانيها وشفاعتها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واجمعنا وأحبابنا غدا يوم القيامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك اللهم على عبدك حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي العظيم الجاه الواسع العلي القدر وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tausiah dan ditutup dengan doa tadi, maka acara pada siang hari